sudah di konsep pendidikan itu gimana. Mulai dari kalau dulu aku ada nama KTSP, nah, sekarang udah pendidikan berbasis komputer. Anak-anak ujian pun udah pakai ujian komputer. Halo kawanan desa sekalian, eh, balik lagi di warga desa yang kedua. Kali ini aku mau beri opini tentang pendidikan. Bahwasanya kita tahu pendidikan bukan hal yang tabu lagi untuk siapa aja bahas pendidikan. Baik itu sistemnya, kualitasnya, kuantitasnya, apalagi kurikulum pembelajaran yang makin hari makin canggih. Tapi justru buat pendidik sama muridnya jadi kewalahan. Di sini aku mau kasih opini singkat tentang satu pernyataan yang jadi konsumsi publik, apalagi kalau bukan, lebih penting mana sih, pendidikan atau pengalaman. Menurut aku pribadi, pendidikan itu adalah basicnya kita untuk bisa ngasah kemampuan, untuk bisa ngembangin skill, apapun itu. Ada yang bilang realitanya banyak pekerja seni yang nggak tamatan sarjana tapi skillnya luar biasa. Bahkan nih para pekerja bangunan, bangun mall dan apartemen yang notabene paku buminya yang berpuluh meter ke bawah bukan lulusan sarjana, justru ada yang lulusan SD, SMP, SMA, tapi hitungan matematikanya luar biasa. Di luar tugas arsitek yang konsep itu bangunan, para pekerja ini justru ambil alih untuk hitung sisi bangunan yang nggak terbaca. Nah, jadi dari contoh yang di atas, ini banyak orang beranggapan skill lebih penting daripada pendidikan. Padahal pendidikan sama skill itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Mereka tuh saling bertautan satu sama lain, membutuhkan antara keduanya. Sedikit melirik ke negara lain nih soal pendidikan. Di berbagai negara, pendidikan justru lebih dikemas dengan waktu yang nggak lama dan cukup, bidang studinya juga nggak sebanyak di Indonesia. Contohnya di negara Finlandia. Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ini panutan banget, nggak perlu 12 tahun sekolah formal. Finlandia hanya mewajibkan 9 tahun belajar. Di sana anak mulai masuk sekolah pada umur 7 tahun dan rata-rata anak di Finlandia lulus pada umur 16 tahun. Dan jam sekolah di Finlandia nggak pagi jam sekolah di Indonesia. Di sana anak sekolah masuk pukul 8 atau pukul 9 pagi sampai pukul 1 atau 2 siang. Kemudian setiap 45 menit waktu pelajaran, murid-murid beristirahat selama 15 menit. Yang artinya anak-anak di Finlandia itu hanya menghabiskan waktu bersekolah 3 jam 45 menit. Beda banget kan sama di negara kita, bisa sampai 8 jam, 9 jam, apalagi yang full day, bisa dari jam 8 sampai jam 4. Belum lagi mereka les di luar sekolah, bisa menghabiskan waktu seharian full.
Dan satu yang paling menonjol di negara ini adalah diberi kebebasannya eh, jajaran pendidikan untuk meramu kurikulum dan menentukan metode dari materi belajar mengajar. Jadi nggak serta merta harus manut sama kebijakan pemerintah. Kalau kita di sini kan sudah di konsep pendidikan itu gimana. Mulai dari kalau dulu aku ada nama KTSP. Nah, sekarang udah pendidikan berbasis komputer. Anak-anak ujian pun udah pakai ujian komputer. Nah, apalagi dengan sekarang yang dicanangkan dari Menteri Pendidikan kita yang Merdeka Belajar. Sebenarnya kita dari situ kita sudah tertinggal sebenarnya untuk Merdeka Belajar itu. Kenapa? Karena di negara kita ini untuk pembelajaran dari rumah seperti daring itu sudah tertinggal sama negara-negara lain yang sudah menerapkan itu sebelumnya. Tapi itu jadi satu langkah bagus sih untuk pendidikan kita di Indonesia. Jadi nggak heran bila dia negara dengan sistem pendidikan terbaik menjadi role model untuk sekolah-sekolah di negara belahan dunia lain, khususnya Indonesia. Jadi dengan sistem pendidikan begini, skill mereka justru seimbang dengan pendidikan yang didapat. Alhasil ilmunya teraplikasikan dengan sangat kompeten. Nah, contoh ini adalah jawaban aku pribadi untuk pertanyaan lebih penting pendidikan atau pengalaman. Satu lagi, ada pertanyaan yang gak kalah ranjau. Biasanya sih pertanyaan ini sering kita perdebatkan saat kita nongkrong bareng teman-teman atau ngopi-ngopi santai di rumah bareng keluarga. Yang diperdebatkan di antara orang-orang kritis dengan orang-orang yang realistis. Sekolah jurusan apa aja, pas kerja semua bisa lari dari jalur. Semua tergantung takdir dari Tuhan. Kalau udah rezekinya ya yang otaknya pas-pasan bisa jadi direktur, tergantung nasib. Ini tuh nampar banget nggak sih pertanyaan begini? Pasti sering kita dengar kalau udah bahas soal kerjaan, apalagi sama kawan seperkuliahan. Pendidikan, skill, dunia kerja, profesi keempatnya ini kayaknya memang udah satu rumpun untuk masa depan lebih terarah. Aku nggak sebut kalau pendidikan bisa jamin hidup kita kaya raya, karena banyak orang yang punya pendidikan oke, tapi hidupnya masih ya wajar-wajar aja. Rumahnya sederhana, ada juga yang nggak punya pilar sana sini, nggak punya mobil koran terbaru, mau ke rumahnya nggak harus buat janji dulu, nggak perlu kita manggil sampai pingsan kalau kita datang ke rumahnya untuk bertamu. Itu jadi 1:10 dengan besarnya rumah dan orang di dalamnya yang cuma 2 atau 3 orang, dan itu pasti nggak nyaman, nggak bersahabat juga. Status keluarganya di dalam rumah kayak orang asing gitu, dimana yang satu sibuk juga. Jadi kayak rumah itu kayak tempat ya bersinggah gitu. Ada yang orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, tapi di dalam rumahnya selalu ada canda tawa dan kisah-kisah menarik yang diceritakan saat pagi, saat menjelang malam. Nah, karena itu aku lebih nyaman bilang kalau pendidikan, skill, dunia kerja, profesi itu buat masa depan kita lebih terarah. Yang artinya terarah untuk mengatur pendapatan dengan bijak, terarah untuk memaknai hidup dengan sederhana, terarah untuk bekerja sepenuh hati. Ya, percaya kalau semua yang dilakukan itu niatnya ibadah, bukan hanya untuk kaya, sejahtera ekonomi, tapi
keluarga di nomor sekian kan. Pendidikan moral sih di sini perlu banget. Pendidikan formal, pendidikan agama ini sejalan buat hidup lebih bermanfaat untuk banyak orang. Seperti yang dikatakan Mark Twain, seorang novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Serikat, pernah berkata, saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya. Yang artinya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah, tapi pendidikan dapat diberikan dari kehidupan sehari-hari atau kejadian yang dialaminya selama hidupnya. Nah, dari semua opini yang aku sampaikan tadi, pernyataan kalau sekolah jurusan apa aja juga pas kerja, semua bisa lari dari jalurnya, tergantung takdir dari Tuhan dan nasib kita sendiri. Kalau udah rezeki ya, yang otaknya pas-pasan, pasti juga bisa jadi direktur, tergantung nasibnya tadi. Menurut aku itu pernyataan yang keliru untuk orang-orang yang masih belum mengenal kemampuan dirinya dan belum mengambil pelajaran lain dari kehidupannya. Memang segala sesuatu di hidup ini, di dunia ini adalah campur tangan Tuhan. Kalau sudah rezeki pasti nggak kemana-mana. Seperti yang dikatakan orang tua dulu, sebagai manusia yang punya nafsu, yang nggak punya nafsu malaikat aja kan. Kita manusia punya nafsu buat makan, minum, buat bisa mapan dan hidup bahagia, dan kita bisa fight untuk ambil kepercayaan Tuhan. Kalau kita bisa jadi orang yang lebih, kenapa tidak? Dan bukan serta-merta kita pasrah. Ya nasib udah nggak beruntung, mungkin takdir Tuhan berbeda. Konyol sih, Tuhan juga kasih hasil sesuai dengan usaha, niat, dan prasangka yang kita buat. Ngomongin soal pendidikan emang nggak bakal pernah ada habisnya, karena topik ini juga pengaruh yang sangat luar biasa buat hidup kita. Next time aku bakal lanjut bahas soal pendidikan di lain waktu, di lain segmen, dan jangan lupa untuk terus belajar, karena semua tempat di bumi ini adalah guru untuk hidup. Ada yang pernah bilang kepadaku begini katanya, alam raya adalah sekolah terbaik untuk kita. Memang benar, seperti mendaki gunung, kita banyak dapat pelajaran di saat kita mendaki gunung. Salah satunya membunuh ego kita sendiri, dan kita dapat belajar lebih sabar untuk menggapai puncak tertinggi. Begitu juga dengan belajar, kita harus banyak sabar, karena ya bagaimanapun pasti banyak tugas-tugas dari guru, dari dosen. Belum lagi di rumah kita dituntut harus belajar. Di dalam toilet pun bisa aja kita kan dapat inspirasi, dapat pemikiran yang baru, dapat ide-ide yang menarik, gagasan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kali ini. Bagi kawanan desa sekalian, jangan lupa beri tombol like, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa sebarkan konten ini.